Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jaduk yang saya hormati dan juga teman-teman alumni Padepokan, saya mungkin memulai uraian agak singkat saja dan bercerita mengenai beberapa perkembangan mutakhir dalam urusan kebijakan di bidang kebudayaan. Nah, ini tentu satu kebanggaan bisa hadir di tempat ini. Saya nggak basa-basi, ya, karena sebetulnya sesungguhnya kalau bicara tentang kebudayaan, pelaku utamanya, pelaku utama atau yang bergeliat itu sebetulnya adalah sanggar atau padepokan seperti Gugus Bagong ini. Jadi saya kira pemerintah utamanya perannya sesungguhnya itu untuk mendukung, memfasilitasi. Memfasilitasi itu artinya mempermudah orang untuk melakukan kegiatan kebudayaan. Nah, yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya mulai menjabat jadi Direktur Jenderal Kebudayaan itu Desember 2015. Ya, jadi sekarang memasuki tahun ketiga. Dan dari pengalaman saya memang banyak sekali hambatannya. Birokrasinya, undang-undangnya, regulasinya tidak didesain untuk mempermudah tadi. Ya. Jadi ini semacam informasi gitu bahwa tidak didesain, tidak dibentuk untuk memudahkan orang melakukan kegiatan. Banyak sekali misalnya aturan-aturan yang mungkin Bapak Ibu punya pengalaman di lapangan ya, bersentuhan dengan pemerintah daerah atau pemerintah pusat gitu ya, menghadapi problem-problem. Nah, cuma sekarang ini dalam 2 tahun terakhir ini ada upaya untuk mengubah itu semua gitu. Karena problem besarnya di kebudayaan kita ini di tata kelola kebudayaan. Ini kelemahan utama. Orang pinternya banyak, orang kreatifnya banyak, uang bukannya tidak ada, ya, tetapi memanfaatkan itu secara efektif, efisien sampai kepada tujuan, nah itu problemnya. Jadi tata kelola itu yang jadi fokus utama saya. Ya, saya nggak terlalu pusing misalnya soal ekspresi kesenian kebudayaan. Itu urusannya teman-teman seniman, urusannya teman-teman yang bergerak di bawah. Fokus saya adalah bagaimana membenahi itu, dan memang tidak mudah, saya akui. Salah satu problemnya karena sebetulnya kebijakan di bidang kebudayaan ini warisan dari masa lalu. Belum pernah dipikirkan secara serius, dari waktu ke waktu dinilai kembali. Karena kebudayaannya terus berubah, tapi kebijakan yang boleh dibilang sudah usang, ketinggalan zaman. Gitu. Kenapa saya berani bilang begitu? Ya. Kalau sekarang dihitung anggaran yang ada di bidang kebudayaan, boleh dibilang itu 70% masih fokus kepada pelindungan. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini pengelolaan kebudayaan itu ada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan. Pelindungan ini urusannya memelihara cagar budaya misalnya ya. Jadi bangunan tua itu dipastikan agar tidak rubuh dan seterusnya ya. Kalau misalnya bicara ekspresi kesenian itu soal pencatatan ya, itu fokusnya ke sana. Pengembangan dan pemanfaatannya terbatas. Saya kira dengan adanya Bekraf ya, mulai pemerintahan Pak Jokowi ini ada fokus baru ya, pengembangan dan pemanfaatan. Pariwisata juga pada saat bersamaan gitu, diakui bahwa 60% dari orang yang datang ke Indonesia ini dia mau lihat kebudayaan, bukan mau lihat pemandangan alam saja. Ya. Ada fokus baru, ada pergeseran baru. Sehingga sekarang ini kami di kebudayaan dengan Bekraf dan pariwisata itu lengket menjadi satu rangkaian. Ya. Dan di kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan salah satu tugas utamanya merumuskan ini bagaimana sih sebetulnya hubungannya, tata kelolanya semestinya seperti apa, hubungan di antara kementerian lembaga yang mengurusi kebudayaan. Di pemerintahan kita sekarang tidak kurang dari 22 kementerian lembaga itu punya fungsi yang terkait dengan kebudayaan. Kalau lihat itu kementerian hampir selalu itu pasti punya bantuan sedikit ke seniman, ke pelaku budaya dan seterusnya. Dan kalau kita perhatikan secara keseluruhan sumber dayanya sebetulnya besar. Hanya saja sasarannya itu yang belum tepat gitu. Jadi itu satu isu yang sangat penting, bagaimana caranya membuat tata kelola yang jauh lebih efisien. Nah, tahun lalu keluar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.
Ini boleh dibilang satu langkah yang cukup besar diambil karena antara lain mengatur bagaimana sih harusnya hubungan antara kementerian lembaga satu sama lain dan bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dulu tahun 70-an ya, dan ini bisa menjelaskan juga sejarahnya Padepokan ini ya, pemerintah pusat itu punya kantor wilayah di bidang kebudayaan ya, Kanwil. Sejak otonomi daerah 99 berubah, itu menjadi sepenuhnya kekuasaannya provinsi dan kabupaten kota. Nah, karena menjadi kekuasaannya kabupaten kota atau provinsi, ya terserah kabupaten, terserah bupati, wali kota dan gubernurnya gitu. Dia mau memperhatikan kebudayaan atau enggak. Dan sedikit yang bisa dilakukan pemerintah pusat ya. Dan situasi seperti itu sering menimbulkan tumpang tindih. Jadi ya kabupaten kotanya bikin festival, nanti provinsinya nggak mau kalah bikin festival juga, pemerintah pusatnya merasa harus melakukan sesuatu, bikin lagi di atasnya, gitu. Dan kemudian desa, dan akhirnya kita mendapat kegiatan yang begitu banyak, tapi sasarannya tidak sampai, gitu ya. Jadi kurang lebih saya menggambarkan situasinya sekarang. Nah, sekarang saya mau cerita beberapa langkah, gitu, apa sih yang dilakukan gitu setelah untuk itu. Yang pertama tentu kebijakan ya. Ini pekerjaan yang cukup berat karena secara kelembagaan kita masih punya banyak sekali pekerjaan rumah. Saya sebelum ke sini ke Museum Benteng Vredenburg gitu yang di depan keraton itu ya. Dan itu satu museum yang statusnya sekarang itu adalah unit pelaksana teknis dari Ditjen Kebudayaan. Maksudnya apa? Maksudnya dia tuh nggak boleh punya program. Nah, UPT itu nggak boleh punya program. Dia melaksanakan secara teknis apa yang diminta dari kantor pusatnya. Tapi karena ada 33 UPT yang langsung berada di bawah saya, ya, ini praktis seperti jalan sendiri, nggak ada koordinasinya. Ya. Dan manajemennya itu sekarang ini Bu Aza ada ya, ini kepalanya ada di sini nih. Ada ya Bu Aza ya, nah itu Bu Aza, tolong berdiri Bu Aza nanti biar dilihat teman-teman. Ya, praktis bergantung kepada orang seperti Bu Aza ini. Ya kalau orangnya bagus, pinter, membuka ruangnya segala macam ya bermanfaat. Tapi ada tempat-tempat yang kemudian tidak. Gitu. Kenapa? Karena kebijakannya secara umum belum dirumuskan dengan baik. Nah, sekarang upaya itu sedang dilakukan ya, jadi kelembagaan akan ada perubahan. Hal lain misalnya hubungan dengan daerah, itu juga mau dilakukan perubahan melalui satu platform yang sekarang kita kembangkan namanya Indonesiana. Ya. Ya ini kita lebih banyak ya kasih nama aja, tapi sebetulnya yang dibayangkan ini adalah jalan bagi kita untuk memperbaiki kerjasama di antara pusat dengan daerah. Gitu. Karena seperti kita tahu mungkin di daerah ini sekarang lagi terjadi inflasi festival. Ya, semua orang pengen kebikin ya, pokoknya wali kota tuh merasa tiba-tiba sangat kreatif, ya udahlah bikin aja festivalnya gitu. Siapa yang jadi kuratornya? Ya, istrinya ya atau siapa. Jadi itu muncul gitu ya. Di satu sisi bagus ya karena ada perhatian, tapi di sisi lain ini sekarang menimbulkan masalah-masalah gitu ya. Nah kita ingin, saya juga nggak bilang misalnya daerah nggak boleh bikin festival ya, terserah lah dia mau bikin gitu, tapi mungkin nggak sekarang kita ambil ada langkah intervensi yang nantinya diharapkan bisa memperbaiki kualitas dari festival-festival itu. Dan sekarang Indonesiana jalan di 26 kabupaten kota. Memang fokusnya tahun ini masih bekerja sama dengan pemerintah daerah, ya, karena di dalam rantai pengelolaan kebudayaan boleh dibilang ini titik lemahnya gitu. Ya, kalau seniman, orang kreatif, kurator, dan segala macam saya kira tersebar di mana-mana. Ya. Tapi penunjang utamanya yang bisa menyediakan tulang punggung dari kegiatan-kegiatan itu yang namanya pemerintah daerah justru belum sepenuhnya jalan dengan baik. Ya. Dan bisa dilaporkan ya lumayan hasilnya gitu ya. Sekarang orang ketika mau melakukan kegiatan mempelajari dulu, dan setelah belajar ternyata belok dari yang utama. Saya kasih contoh di Belu di Atambua, Nusa Tenggara Timur perbatasan dengan Timor Leste. Tahun lalu sempat ada satu kegiatan sangat besar, tari massal Likurai namanya ya, dari penduduk desa situ dimobilisasi 6.000 orang naik ke atas bukit untuk kemudian minta menari ya.
jadi event pariwisata besar, fotonya muncul di mana-mana dan seterusnya. Mas Eko Supriyanto yang dari Solo itu membantu di sana. Nah ketika saya masuk menawarkan Indonesiana, bupatinya sangat semangat. Ayo mas, ayo kita kerjasama, ayo. Begitu duduk, terus saya mulai bertanya-tanya, ini 6.000 orang datangnya dari mana? Ya. Dan NTT ini adalah salah satu, Belu itu adalah salah satu kabupaten di mana stunting, ya, problem kesehatan ya anak kecil-kecil, ya, itu tinggi sekali. Nah saya diskusi sama bupatinya, Pak Bupati mohon maaf saya bilang, memobilisasi 6.000 orang siswa dari desa-desa untuk naik ke satu bukit, di sana mereka harus nunggu 3-4 jam sebelum menari karena yang akan nonton tuh belum datang gitu ya. Dengan keadaan kesehatan mereka seperti ini, kok rasanya kurang adil ya? Itu aja saya tanya. Apakah ini cara yang paling baik untuk melakukan atau mengangkat tari likurai ini? Dah diskusi pertama seperti itu berkembang terus, akhirnya geser. Gesernya bagaimana? Agar tari likurai yang dalam jumlah besar itu tetap bisa terjadi, dukungan dari desa adatnya coba ditumbuhkan dulu. Jadi teman-teman kirim masuk ke desa adat diskusi. Dan di situ banyak sekali yang kemudian muncul ke permukaan. Misalnya orang-orang itu bilang, kami sudah sekitar 20 tahun, karena dulu perang kan dengan Timor Leste, 20 tahun tidak lagi melakukan ini semua. Ya. Dan ada problem besar karena anak-anak kita sekarang menari, tapi dia nggak tahu sebenarnya menarikan apa. Tari likurai itu agak mengerikan sebetulnya, itu tari kemenangan perang. Di masa lalunya yang jauh, ya 100 tahun lalu kira-kira, kalau mau menarikan itu ada kepala orang ditancapkan di atas itu. Nah kita mau merayakan bagaimana ini gitu ya kan. Jadi seluruh pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul ke permukaan ketika kita mau duduk tenang agak lama sedikit dengan teman-teman di lapangan. Dan kemudian muncul itu tetua adat, ada juga anak-anak mudanya gitu berpendapat sehingga prosesnya terjadi dengan baik. Bulan ini tanggal 6 tari likurainya tetap terjadi, tapi suasananya sudah berbeda. Kenapa? Karena sekarang ini sudah ada pemahaman penuh juga dari anak-anak yang 1.000 itu, nggak lagi 6.000 sekarang. Ya, karena sebetulnya tempat itu jauh di atas bukit, perlu 2 jam kalau dari Atambua naik ke atas itu. Dan mereka dibawa ke sana naik truk. Ya, dinaikkan ke truk ya, truknya kan lebih baik bawa semen, bawa pasir, bawa apalah kalau mau membangun gitu ya, daripada bawa anak-anak dipaksakan untuk berkegiatan seperti itu. Jadi ini bentuk intervensi bukan di dalam pengertian saya datang untuk merintah-merintah gitu, tapi coba membuka gitu ya, jangan-jangan ada soal-soal yang selama ini nggak kelihatan. Contoh lain silat di Sumatera Barat. Ya. Ketika masuk biasanya pemerintah daerah bilang, oh kami sudah punya festival, sudah jelas ini semua, pemerintah pusat tinggal kasih uangnya aja lah, gitu. Ya. Saya nggak keberatan soal uangnya, bukan uang saya, uangnya kan punya uangnya rakyat gitu ya, pajak gitu. Tapi kalau mau kita manfaatkan, mari kita diskusi gitu. Jadi diskusi punya diskusi, teman-teman itu tadinya mau menampilkan tari, sudah ada apa segala macam. Coba lihat akarnya, akhirnya ketemu Silai Minang. Sehingga festivalnya kemudian berputar di sekitar silat. Berbagai macam ekspresi. Nanti tanggal 16 November saya kira yang paling menarik forumnya itu adalah Sile Tuo itu. Jadi mereka yang mengawal Sile ini di dalam komunitasnya masing-masing akan kumpul. Untuk pertama kalinya semacam konferensi lah gitu ya di antara mereka. Waktu pembukaan juga mengharukan. Dari mana-mana datang, dari Bukit Tinggi, dari Sawalunto, dari mana-mana datang, yang selama ini udah lama sekali mereka nggak ketemu. Jadi upacara pembukaannya ya biasalah ya, saya disuruh nyampaikan pidato, gubernurnya pidato, tapi yang paling penting sebetulnya bukan pidato-pidatonya, bubar acara itu, ya, orang-orang ini kumpul di tempat pembukaan bersama murid-muridnya, mendiskusikan apa yang baru terjadi. Lah kok bisa kita ini dikumpulkan dan setelah berkumpul ini ternyata begitu banyak hal yang perlu dibicarakan, bergulir lagi. Jadi yang berusaha dilakukan singkat kata melihat kembali ya praktek-praktek yang ada selama ini, coba
memikirkan apa yang bisa dikontribusikan tanpa harus kemudian menggantikan peran. Ya, itu penting sekali saya kira gitu ya. Kita tidak menggantikan peran orang yang ada di lapangan, tapi justru memperkuatnya gitu. Penutup laporan singkat, ini pengalaman-pengalaman boleh dibilang relatif baru. Ya, bagi birokrasinya baru, bagi sebagian komunitas di bawah juga baru. Ada hubungan yang agak berbeda. Dan banyak hal-hal yang baru ini coba dipercakapkan ya, sekarang ini selama 1 tahun. Ya, sudah ada dalam bentuk-bentuk laporan-laporan yang muncul dari daerah, kabupaten, kota, provinsi, dan harapannya nanti bulan Desember bisa dipertemukan di dalam forum yang namanya Kongres Kebudayaan. Kongres Kebudayaan ini biasanya satu kegiatan yang berjalan setiap 5 tahun. Sebelum ini 2013, 2008, 2003 dan terus ke belakang. Tapi kalau dulu itu biasanya forumnya ahli-ahli. Ya. Jadi orang-orang pinter bawa makalah dan segala macam gitu. Begitu pulang ya udah pulang gitu ya, nggak ada yang tersisa gitu Mas. Sekarang mau diganti, juga minta bantuan Mas Jaduk, Mas Butet untuk membantu formulasinya yang jauh lebih kreatif lah gitu daripada yang ada selama ini gitu. Karena toh pemikirannya sudah banyak. Ya. Kalau pemikiran saya kira tentang strategi budaya nggak kurang-kurang lah gitu ya. Dari tahun 70-an tuh orang udah ngomong terus gitu. Tapi ya penetapannya yang kita tunggu gitu. Jadi gitu sementara, mohon maaf kalau terlalu panjang. Senang sekali kalau nanti bisa berkembang diskusinya dalam dialog. Iya, yang terakhir mengenai Kongres Kebudayaan itu kan sedang diupayakan supaya Kongres tidak jadi seminar besar, tapi melahirkan rekomendasi yang mengarah kepada strategi kebudayaan. Saya kira sangat baik, dan satu hal yang menggembirakan kita di dalam apa yang dipaparkan Pak Wilmar Farid tadi, yang pertama adalah ternyata para pelaku budaya, pelaku seni sudah sangat dipercaya. Artinya dalam pengertian bahwa urusan estetika dan praktek kesenian itu sudah lebih dari cukup. Yang difokuskan adalah perihal tata kelola. Nah, ini memang temuan yang saya kira sangat cerdas, karena tata kelola itu bagian dari yang terangkum juga di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Dan nantinya itu akan menjadi tidak lagi ada tumpang tindih, tidak ada lagi kelemahan, dan koordinasi dengan pemerintah daerah itu akan semakin kuat. Dan yang lebih penting lagi, ternyata cara pengelolaan tata kelola yang lebih baik itu melahirkan sebuah diskusi-diskusi di tingkat warga, sehingga partisipasinya tidak hanya berpraktek berkesenian tapi juga mendiskusikan masalah-masalah mereka. Ini juga sebuah langkah yang luar biasa yang sudah dilakukan dan dicobakan dalam tahun-tahun terakhir ini, Pak Wilmar ya. Saya kira ini sudah terjadi di mana-mana, termasuk di Jogja. Banyak festival yang harus ditinjau ulang dengan mengenali masalah-masalah pokoknya dan menata tata kelolanya lebih efektif. Mas Jaduk, monggo dilanjut berdasarkan pengalaman-pengalaman Mas Jaduk terkait dengan tata kelola tadi dan pemanfaatan pemikiran-pemikiran warga atau pelaku seni menjadi bagian dari cara kita memperbaiki keadaan. Pak Jaduk, silakan. Terima kasih. Saya akan mengembangkan dari Pak Ilmar tadi bicara tentang manajemen tata kelola, hubungannya dengan kebudayaan secara besar, tapi saya melihat dari persoalan yang mikro, bukan persoalan makronya. Saya terinspirasi betul dengan pelajaran yang diberikan oleh mertua istri saya, namanya Bagong Sutiarjo. Ketika beliau mendekatkan seni kepada publik, kepada masyarakat, dan itu memberikan apresiasi yang luar biasa, dan itu menjadi daya tarik saya ketika melihat dan merasakan perkembangan kebudayaan yang sangat dinamis yang diceritakan oleh Pak Hilmar tadi, ketika dulu pemerintah, badan pemerintah yang semua dari Jakarta, ketika setelah reformasi itu dikelola oleh kota-kota ketika ada otonomi daerah, dan tergantung dari siapa penguasa di daerah-daerah itu, maka banyak muncul festival. Nah,
memahami kebudayaan dalam perspektif anak sekarang, saya pun itu juga tarik ulur ketika berhadapan dengan para tetua-tetua. Saya mungkin ada satu kalimat yang mungkin saya ingin coba, satu kata yang saya pahami, kebudayaan itu kan bukan hanya seni saja, tetapi termasuk perilaku. Nah, di daerah, terutama di daerah-daerah mungkin yang di kelas Dati 2 ya, kalau masih ada namanya Dati 2 masih ada nggak ya? Masih ya? Kabupaten berarti ya? Kabupaten kota, memahami kebudayaan itu masih sangat sempit. Maka terjadi satu tarik ulur ketika pada generasi anak muda, ketika membangun ruang ekspresi, menjawab tantangan zaman di ranah kebudayaan itu, anak-anak muda itu selalu disalahkan, selalu dicurigai. Ketika kita memahami ada namanya pop culture, orang-orang di daerah kadang-kadang belum bisa memahami bahwa pop culture itu adalah produk kebudayaan. Tetapi di Indonesia, pop culture itu seakan-akan lebih diartikan sebagai musuh dari sebuah perkembangan zaman, perkembangan pada kebudayaan atau dinamika kebudayaan. Maka yang terjadi selalu anak muda dicurigai sedang merusak kebudayaan itu. Dari situ saya berpikir, ini yang mengatakan ini kan pernah muda, orang-orang tua ini kayaknya juga pernah kurang ajar juga ini. Tapi dia lupa bahwa ketika zaman yang orang-orang tua masih muda, itu kan mereka juga kreatif, nakal juga. Tetapi ketika sekarang anak-anak muda ini berproses, berkreatif, kok dicurigai? Saya melihat jangan-jangan ini mau diseragamkan dengan seleranya orang-orang tua ini. Kalau begitu nggak fair dong. Akhirnya kita tahu bahwa, oh ternyata yang menjadi momoknya itu adalah pop culture tadi itu. Bahkan ada statement-statement kita dijajah dengan luar negeri segala macam statement. Bahkan yang paling menarik sampai sekarang saya lawan adalah statement-statement dari para penentu kebijakan itu ketika menggunakan kata seni adiluhung. Ini kesenian adiluhung. Saya membahasakan jangan-jangan ini kesenian adiluhung itu kayak memedi sawah itu loh. Yang di sawah kemudian dikasih dari damen itu, jadi orang takut kalau burung-burung lewat itu wah lari. Jadi anak-anak muda melihat adiluhung lari. Memedi sawah Indonesia dalam ranah kebudayaan terutama pada perkembangan itu ada memedi sawahnya yang namanya adiluhung, kesenian adiluhung. Nah, disitulah saya akhirnya mencoba dengan teman-teman saya mencoba merumuskan kembali. Akhirnya saya bereksperimen dengan melahirkan sebuah event yang namanya Ngayuk Jazz. Kenapa jazz? Ngayuk Jazz itu plesetan dari kata Ngayuk Jokarto, tapi kartonya karena saya menggunakan jazz sebagai mediumnya. Kalau mediumnya ketoprak ya mungkin ketoprak atau ngatari, ngayuk tari gitu. Tapi saya menggunakan jazz. Jazz itu saya pandang mewakili dari budaya bukan dari Indonesia, lahir bukan dari Indonesia. Dan ketika kita melihat perkembangan musik jazz di Indonesia pun selalu berorientasi image-nya adalah elit, main di hotel-hotel, di kafe-kafe, tiketnya mahal. Dan akhirnya saya temukan, oke, kita menggunakan jazz saja lah. Kita dekonstruksi image jazz di Indonesia ini yang tidak sulit, mahal, elit, tetapi yang betul-betul merakyat. Kita pilih jazz. Kemudian kita juga berpikir bahwa seniman-seniman, terutama juga seniman musik, apalagi tari atau teater atau sastra, mereka kreatif. Tetapi kadang-kadang lupa siapa sih pendukung produk karya itu. Nah, disinilah kita temukan bagaimana kita sekarang menembak anak-anak muda, market anak muda ini bersama-sama menjadi bagian dari perayaan sebuah festival ini yang kita temukan mereka lah adalah pendukung produk seni itu.
Senimannya kreatif, kadang-kadang lupa siapa sih yang akan mendukung produk saya. Karena seniman tugasnya adalah bikin karya, tetapi ketika nanti itu karya dilemparkan ke publik, itu ada wilayah yang lain. Ini orang-orang marketing, orang-orang PR. Nah, tapi kadang-kadang lupa, maka kita menyiapkan generasi baru ini adalah pendukung produk seni, terutama pada musik. Dan pada sekarang saya membuat Ngayuk Jazz sudah 12 tahun ini, sudah tidak hanya sekedar seni musik saja. Karena ketika saya berhubungan dengan venue yang saya pakai, desa yang saya pakai, setiap tahun saya berbeda-beda desa. Tahun ini saya ada di Bantul, tahun kemarin saya ada di Sleman, dan setiap tahun pindah-pindah. Ketika bulan acara itu bulan November, Januari saya sudah masuk memilih desa, hunting cari desa. Desa yang kita pilih tentunya pasti ada kriteria-kriterianya, bagaimana kita riset masyarakatnya kayak apa, orang pemerintahnya kayak apa, punya aset apa, dan kemudian nanti berelasi pada hajatan Ngayuk Jazz itu. Berangkat dari tahun ini aja lah, saya mulai Januari sudah masuk ke desa namanya Gilang Harjo, dan ketemu dengan warga desa. Di sana itu tempat di mana dulu sebelum lahirnya kota Jogja, kota gede sebagai kota lama, itu sebelum kota gede, Panembahan Senopati itu mau bikin tempat, ada Watu Gilang, itu ada di Watu Gilang di daerah Bantul sana. Akhirnya tidak jadi di sana, dipindah ke kota gede. Nah, sekarang tempat ini akan dipromosikan oleh warga setempat untuk inilah sebelum kota gede ada di sini. Kami masuk, kami membantu, kami berdiskusi dengan warga. Akhirnya warga terlibat dalam diskusi itu, dan kami mencoba membangun nilai kepercayaan kepada warga desa itu bahwa kami ingin membuat acara Ngayuk Jazz di tempat ini. Tetapi yang punya hajatan ini bukan kami saja. Warga desa ini juga bagian dari panitia atau komite dari Ngayuk Jazz. Karena apa? Ngayuk Jazz itu tidak pernah bayar, free, gratis. Orang masuk di desa itu selama 12 tahun, itu yang bisa menikmati nilai ekonomisnya itu adalah warga desa. Dia buka parkir, dia jualan makanan, buka WC, toilet, jualan produk-produk kerajinan yang dia punya, dan semua yang ada di desa itu yang perputaran ekonomi yang luar biasa, yang menikmati bukan saya dan tim saya, tetapi warga itu. Lama-kelamaan ini berkembang lagi, baru sadar bahwa kita itu dianggap guru atau memberikan pendidikan kepada mereka. Padahal itu betulnya bukan tugas kami sebenarnya. Tugasnya mungkin pemerintah atau siapa yang harus mendidik itu. Tapi gerakan ini semakin tahun, semakin hari semakin besar, dan masyarakat yang kami pilih ini menemukan satu pengalaman yang luar biasa dari susunan kepanitiaan, penyelenggara, pemilik rumah yang kita pakai. Kemudian berkembang lagi, tidak hanya masyarakat desa itu, orang-orang yang kita pilih untuk mengisi acara notabene adalah artis dan musician. Mereka ketika hadir di desa itu, mereka ternyata sadar betul bahwa mereka sedang belajar dengan lokal tadi itu. Kalau kita sebut mungkin muatan lokal, ada yang dia tidak pernah hadapi di, mungkin kalau pemain-pemain jazz main di kafe atau di festival-festival yang lainnya itu dia dipuji-puji dan dia dimanjakan. Di Ngayuk Jazz dia tidak. Dia akhirnya belajar ke orang-orang desa itu. Jadi ada dua muatan. Satu, orang-orang desa punya pengalaman membuat sebuah acara festival dan menjadi tuan rumah yang baik. Para pengisinya itu juga akhirnya belajar dengan kearifan lokal, namanya kearifan lokal yang ada di desa itu.
Dari diskusi kami dengan warga desa itu, kami libatkan dari minggu per minggu kami datang, kami motivasi juga untuk punya kepercayaan diri. Tahun ini kami punya moto, tagline-nya adalah dalam bahasa Jawanya itu, kalau dalam aslinya itu kan desa mawa coro, negara mawa toto, betul ya Pak? Aslinya itu desa mawa coro, negara mawa toto. Tagline hari ini yang saya bikin untuk Ngayogja, saya balik logikanya. Negara itu bukan dalam pengertian negara yang besar Indonesia. Desa itu sebuah negara juga. Maka saya balik logikanya, saya berdiskusi dengan warga di sana dan Pak Lurahnya juga, oh ya benar juga ya. Jadinya kalimatnya, tagline-nya adalah desa mawa toto, jazz mawa coro. Jazz adalah caranya. Jadi logikanya kita balik. Itu sebuah kata yang sesungguhnya ini juga satu pengembangan dalam konteks kebudayaan yang secara luas. Ini juga sebetulnya juga melawan, mendekonstruksi dari tafsir lama di tafsir baru. Yang paling penting adalah ketika kesadaran masyarakat generasi baru inilah menjadi poin untuk Indonesia ke depan. Karena apa? Kenapa saya memilih anak muda? Karena mereka akan menempati posisi yang penting di kemudian hari. Yang tua-tua yang hilang biarkan. Bahkan di dalam perkembangan kesenian produk dari kebudayaan itu pun saya meyakini, karena rumusannya dalam kebudayaan itu ada yang hilang, ada yang tumbuh. Jadi biarkan itu proses itu secara alami berjalan, jangan dikasih hantu-hantu kesenian adiluhung, diberi batas-batas, tetapi anak-anak muda punya referensi tentang masa lalu, kemudian ditafsir baru dengan bahasanya mereka. Maka yang terjadi ketika orang-orang, apalagi di Jogja itu ada dinas kebudayaan yang selalu mencurigai anak muda segala macam, saya bilang udahlah, jangan curigai anak muda, mereka bukan sedang merusak, tetapi mereka sedang menciptakan tradisinya. Generasi baru ini menciptakan tradisinya, sebagaimana dulu bapak-bapak juga menciptakan tradisinya. Pengalaman ini pun saya alami di keluarga kami dengan Pak Bagong, Mas Butet, saya, mungkin Mbak Ida, walaupun anak biologis, tetapi kadang-kadang dalam sudut pandang ideologis kami bisa bertengkar dengan Pak Bagong. Apa yang diomongkan Pak Bagong belum tentu mungkin sama dengan pikiran anaknya, maka yang terjadi adalah konflik. Tetapi mungkin itu cara pendidikannya Pak Bagong mendidik anaknya. Ketika ada konflik ini ya diselesaikan dengan lebih rileks, dan akhirnya ada sesuatu yang baru muncul. Nah, kami pun dengan orang-orang tua, ya bukan orang tua biologis, orang-orang senior kami juga bisa mendekonstruksi dalam pikiran itu, tetapi yang sebetulnya bukan hanya sekedar ngawur, tetapi untuk persiapan yang ke depan tadi itu. Nah, ini dibutuhkan manajemen rasa, manajemen rasa. Kalau tadi tata kelolanya ngomong manajemen organisasinya, tetapi yang paling penting juga ngomong manajemen rasa. Manajemen rasa itu mungkin berkaitan dengan masalah etika. Itu juga penting, bagaimana ketemu dengan yang tua, bahasa redaksionalnya. Kalau saya pribadi, saya udah kadang-kadang lepas kontrol. Lepas kontrol itu sudah berani ngomong langsung di depannya, udah memaki-maki. Mungkin baru beberapa hari yang lalu sama Mas Purwat Ngadiri di FGD Dinas Kebudayaan, saya udah langsung keras melihat Dinas Kebudayaan dengan mentalitas yang kurang ngaco lah, nggak berani mengambil risiko untuk menjadi ujung tombak, itu nggak berani, karena mentalitasnya udah drop betul. Saya maki-maki, habis itu saya juga ngomong di forum. Kalau saya ngomong kayak gini keras, pasti saya nanti kan di luar diomongin tuh, wah ini Jaduk ini kurang ajar, bahkan bahasa yang paling kasar, bajingan Jaduk itu. Biarkan saya ngomong seperti apa yang saya omongkan, karena apa? Kalau saya tidak ngomong kayak begini, mungkin orang nggak tahu. Jadi saya buka semua lubang-lubang kekurangannya, kejelekannya itu saya buka supaya orang tahu, daripada itu ditutupi.
Kalau ditutupi nanti kan semakin hari kayak penyakit semakin besar, mengulang-ulang terus penyakit itu. Nah, yang terakhir ketika kita membangun jaringan, mungkin bagi teman-teman yang di alumni Padepokan mungkin juga setiap kota itu punya beda-beda karakter. Saya akan bercerita hanya Jogja saja. Apakah di kota Anda, di kota yang Anda berdomisili apakah sama tidak, itu menjadi ruang diskusi kita. Di Jogja sebelum reformasi, kelompok-kelompok kesenian, organisasi kesenian itu ibaratnya kayak partai. Namanya kubu-kubuan, kubu sana, kubu sini. Bahkan seanggota dari organisasi kesenian, apakah itu sanggar tari, apakah itu sanggar seni rupa atau teater, tidak boleh ikut di kelompok ini. Itu sebelum reformasi. Nah, sekarang setelah reformasi ini di Jogja, itu luar biasa perkembangannya, dibuka sedemikian rupa, kelompok-kelompok sanggar-sanggar tari bisa ikut di Padepokan, bisa ikut di kelompok sana, kelompok teater sini bisa main di sana. Dari situ itu akhirnya membangun ruang jejaringan yang networking yang luar biasa. Kelompok sini punya hajatan, kita bisa bantu. Begitu juga kami punya kelompok, mereka juga bantu. Di Ngayog Jazz yang saya bikin dari tahun 2007, itu semua kelompok-kelompok kesenian, baik itu kelompok seni rupa, kelompok teater, kelompok musik, bahkan tingkat vendor, penyewa sound system, penyewa tenda, semua mendedikasikan di Ngayog Jazz dengan harga yang tidak standar sama sekali. Termasuk pada pengisi acaranya artis-artis yang tanda kutip kelas internasional, kelas papan atas di Indonesia. Ibu kalau diikut di Ngayog Jazz, saya selalu ngomong saya nggak punya uang. Sekelas Idang Rasidi yang senior kayak gitu, saya bayar hanya mungkin 7,5 juta. Dia mau. Tompi, harganya mungkin honornya kelasnya itu 50 juta. Di Ngayog Jazz itu mungkin 3,5 juta. Berangkat. Nah, bagaimana mereka mendedikasikan itu? Itulah perlu yang namanya manajemen rasa tadi itu, menjaring jaringan. Setelah reformasi tadi di Jogja, akhirnya muncul banyak festival. Setahun dari Januari sampai Desember itu banyak festival. Dari diskusi kami, maka di Jogja membuat namanya Forum Festival Jogja. Di dalamnya itu ada FKY, Festival Filmnya Garin, ada Ngayog Jazz, ada Custom Fest. Custom Fest itu kreativitas mobil, motor-motor yang kemudian ada festival boneka. Banyak festival yang di Jogja itu masuk dalam Forum Festival Jogja. Jejaringan ini menurut saya menarik, mudah siapa tahu menginspirasi teman-teman di daerah, dan saya yakin setiap daerah pasti tidak sama dengan Jogja. Tetapi keberadaan Forum Festival Jogja dengan berbagai macam festival itu membangun bargaining position kepada pemerintah juga, baik pemerintah daerah termasuk pemerintah pusat. Tahun ini di Bekraf sudah bekerja sama dengan Forum Festival Jogja dan ikut membantu membiayai juga Forum Festival Jogja ini. Forum Festival Jogja ini menjadi akhirnya kamar kami untuk berbicara di ranah internasional. Karena apa? Banyak yang tadi diceritakan oleh Pak Ilmar, banyak festival-festival saking kreatifnya si wali kotanya atau apa, hanya selesai pada hajatan acara, habis itu selesai. Besok bikin apa lagi ya enggak nendang kemana. Bikin festival tentunya ada rujukan mau kemana festival ini, mau sampai mana. Itu yang disebut adalah di konteks manajemen, tata kelola. Nah, saya akan sebelum saya lanjutkan, karena kita sudah ngomong masalah manajemen tata kelola yang sebagai contohnya dari apa yang saya lakukan, dari Pak Elman juga gitu, maka saya selesaikan di sini supaya diskusi ini akan menjadi menarik. Gini, makasih. Iya Mas Jaduk, Pak Wilmar, ternyata tata kelola saja tidak cukup, ternyata juga ada tata pikir dan tata persepsi, sekaligus juga tata olah rasa.
Ternyata ini bagian yang integral di dalam kita mengelola peristiwa-peristiwa kebudayaan di daerah, karena pada dasarnya kemampuan pelaku budaya sudah sangat kuat, tetapi tata kelola, tata pikir, tata persepsi, dan tata rasanya yang memang perlu banyak dibenahi. Saya kira contoh-contoh yang disampaikan Mas Djaduk adalah contoh yang sangat konkret bahwa partisipasi dan pemikiran warga itu menjadi bagian penting di dalam mengelola sebuah peristiwa kebudayaan. Kisah sukses Ngayog Jazz yang disampaikan oleh Mas Djaduk itu memang kedengaran sangat indah, tapi sepanjang yang saya tahu setiap penyelenggaraan kok tetap tombok terus ya. Ini bagaimana nanti mungkin Pak Wilmar akan mencari jalan keluar. Tapi bukan soal ukuran-ukuran finansial yang jadi ukuran dari Ngayog Jazz itu, tapi partisipasi dan angka nilai balik hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena peristiwa kebudayaan saya kira semacam itu sesuai dengan amanah undang-undang juga begitu. Saya kira waktunya adalah diserahkan kepada para peserta forum Gugus Bagong untuk menyampaikan pendapat. Nama saya Maziah Omar, asal usul saya ialah daripada Malaysia dan saya pernah bertugas dengan National Theatre Malaysia, sekarang dikenal sebagai Istana Budaya, sebagai koreografer. Selama 15 tahun dengan Istana Budaya, sekarang saya menetap di United Kingdom. Saya adalah seorang artistic director, koreografer, dan company saya dinamakan Itekku Production. Itekku di East Midlands di mana saya tinggal dikenali sebagai Sayangku. Jadi di sana saya membuat kerja-kerja kebudayaan since 2000 sehingga sekarang. Saya bersama suami saya Alan Humberstone, seorang arts consultant, kami bergabung. Dia membuat bahagian training, research dan administration, dan saya mengendali bahagian kebudayaan, muzik, tari. Dan selain itu kami membuat banyak educational programs seluruh UK dan persembahan. Saya bekerja rapat dengan government sectors di UK dan juga Southeast Asia, dan saya juga link dengan Arts Council dan banyak organisasi sebab kami adalah independent company dan kami biayai semua sendiri dan dibantu juga oleh kerajaan Malaysia. Dan soalan saya amat menarik sebab apa yang saya dengar dari Dr. Hirma, terutama dari masalah yang timbul dalam kementerian, because asal saya pun bekerja dengan Kementerian Kebudayaan di Malaysia. Jadi sekarang ni kita sudah ada new government. So new government sekarang akan menukar semua cara aspek kebudayaan yang berlaku sekarang. Dan kami juga seperti Indonesia mempunyai banyak masalah dalaman sebab di Malaysia pun kita ada 14 state. Dari 14 state ada juga own different ministry. Tiap-tiap ada satu kementerian. Dan dari segi saya ambil satu contoh yang saya ambil satu contoh di dalam kami juga susah mendapat funding untuk menjalankan aktiviti-aktiviti sebab di Malaysia, di Kuala Lumpur itself, kita ada banyak independent company tapi tidak bagi peluang pada independent company untuk run dia punya own activity. So ini yang memutuskan hasrat untuk semua artis-artis yang hendak membuat banyak kreativiti mati. Ya, ini yang menjadikan pada kumpulan-kumpulan luar. Sebab kementerian banyak fokus daripada state-state dan daripada main body kita ada Istana Budaya. So fokus dia adalah untuk grup ini saja. So kalau yang grup-grup yang kecil-kecil independen susah mendapat bantuan, mereka akan tidak dapat memperkembangkan seni dan kreativiti masing-masing. So ini juga yang sekarang government baru hendak lihat supaya semuanya adil, dapat sama, supaya mereka juga dapat berkembang dan bisa dibawa juga ke luar negara untuk mempertunjukkan kreasi-kreasi mereka di luar. Mengenai
jaduk, question jaduk about orang-orang muda. Okay? Di UK sekarang, memang di UK mereka lihat orang muda ini generasi baru yang mereka ambil sebagai contoh untuk berganding dengan semua institusi yang ada di sana. Jadi mereka mengguna akal, kreativiti, mereka dengar cakap anak-anak muda ini. Mereka dengar, saya pun bekerja dengan anak-anak muda di sana. Jadi kami ambil apa yang diberi oleh mereka tapi kami tapiskan. Dan kita ajar juga dia cara tradisi kita, bukan hanya lepas saja. Kita ada guideline. Okey, ini tradisi kita mesti kekal, tapi kita mau belajar teknologinya, kita mau belajar kreasi barunya, muzik. Jadi kita sebagai kawan, bukan sebagai musuh. Itu yang saya macam Jaju berkata, yang di sini kalau orang-orang tua-tua kalau lihat anak-anak muda ini sudah move forward, dia marah, dia kata anak-anak muda ini sudah lupa ataupun buat yang baru, yang liar, yang rosak. Sebenarnya bukan. Kita hanya perlu membimbing mereka so separas dengan yang lama dengan yang baru, dan kita dapat idea, creativity yang lebih tinggi. Because of course time saya 30-40 tahun dulu, saya penari yang bagus, saya koreograf, tapi saya juga mau belajar teknik orang-orang baru ini. Jadi saya tidak mau tunjuk yang saya ini tidak tahu. Jadi kita berkawan dengan semua. Kita terima semua pemikiran mereka. So saya rasa orang-orang lama harus terima generasi baru untuk keperluan kita masa sekarang. Okey. Saya rasa itu saja yang saya hendak share. Mungkin lain masa saya mungkin bagi tahu lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang kedua, tapi pada intinya ternyata di Malaysia dan kita sama persoalannya, bahwa kekuasaan di states, di negara bagian juga sangat kuat dan problem anak mudanya juga sama. Yang kedua dari Lampung, Mas Harin, silakan Mas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ilmar Farid selaku Dirjen Kebudayaan. Ada hal yang perlu saya sampaikan. Saya kebetulan juga alumni dari Cantrik tahun 84 dan kebetulan sangat terima kasih dengan pembinaan didikan dari Pak Bagong. Saya bisa berkembang dan mengembangkan diri di Provinsi Lampung dan sekarang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Bapak Dirjen, ada beberapa hal yang kami sampaikan untuk Bapak. Pertanyaan, yang pertama, betul apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bagaimana mengelola tata kelola kebudayaan yang begitu sangat harus hati-hati, rumit dan sabar. Dulu memang sebelum reformasi ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ada Dinas Pariwisata. Nah, bahwa kebudayaan yang berkaitan dengan edukasi itu ada di hulu, kemudian yang berkembang ada di pariwisata. Nah, bagaimanakah sekarang Pak dengan adanya Ekraf, Barekraf, Badan Ekonomi Kreatif, dan kemudian kita di Dirjen Kebudayaan tentang tata kelola kebudayaan di daerah-daerah. Kemudian kaitannya dengan kebudayaan nasional, tata kelolanya. Sebetulnya banyak hal yang perlu disampaikan karena sekarang ini sangat beda sekali penanganannya, terutama kaitannya kebijakan-kebijakan pengelolaan kebudayaan di provinsi. Ini kadang-kadang antara kebijakan pusat dan daerah itu berbeda. Yang kedua, betul kata Pak Dirjen bahwa sekarang ini dengan adanya reformasi di daerah itu kebudayaan letaknya berbeda-beda. Ada yang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada Dinas Kebudayaan berdiri sendiri, ada Dinas Kebudayaan yang bersama dengan pemuda olahraga. Nah, apakah regulasi ini nanti akan juga dibenahi sehubungan dengan adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017? Artinya ada regulasi dibenahi kembali. Karena kalau kembali seperti halnya idenya Ki Hajar Dewantoro, itu sangat baik sekali karena kebudayaan ini perlu di wilayah edukasi. Sangat perlu. Karena membangun pendidikan karakter itu lewat sekolah, dari TK hingga perguruan tinggi.
Ini sangat penting sekali. Kalau kebudayaan itu berdiri sendiri, maka dia tidak punya massa. Dia hanya punya ide dan gagasan. Ini saya rasa apakah bisa diolah kembali nanti dalam diskusi-diskusi ke depannya tentang persoalan-persoalan ini. Ini karena ini terjadi di hampir semua provinsi mengalami persoalan-persoalan itu, Pak Dirjen. Kembali kepada kami adalah alumni cantrik-mentrik dari Padepokan Bagong Kusudiarjo yang berada di seluruh Indonesia bahkan di ASEAN. Kaitannya dengan Kongres Kebudayaan nanti. Apakah kira-kira teman-teman kami dari alumni cantrik ini dari Angkatan 1 kira-kira bisa bisa bersinergis dengan Kongres Kebudayaan nanti, Pak Hilmar? Apakah ada kesempatan bagi kami di provinsi-provinsi ini diundang? Kalau besok kan diundangnya itu lewat pokok-pokok pikiran yang sudah dibangun di masing-masing provinsi lewat kabupaten, kota, dan gubernur. Nah, kami ini sebagai cantrik menteri apakah bisa dalam forum khusus masuk dalam wilayah Kongres Kebudayaan untuk memberikan warna-warna bagi apa yang sudah diberikan oleh Bapak Bagong Kusudiarjo. Bapak Dirjen, kaitannya dengan penghargaan. Baru-baru ini dalam Asian Games 2018, para olahragawan yang mendapatkan ranking emas itu sudah mendapat bonus sampai 1,5 miliar. Kami sangat bangga, kami sangat senang. Tetapi ketika kami ada festival festival lomba seni pelajar tingkat nasional, baru-baru ini di Banda Aceh, itu juara 1 cuma dapat 5 juta. Ya, juara 1 cuma dapat 5 juta. Atau terbaik dapatnya penghargaannya ini sangat jauh sekali. Nah, apakah di dalam kaitannya dengan penguatan dari pemajuan kebudayaan, membangun Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 termasuk penghargaan terhadap seniman yang sudah berjasa terhadap Indonesia, apakah bisa ini dinaikkan sebagai kelayakan menghargai mereka yang sudah membangun Indonesia, termasuk Bapak kami Bagong Kusudiarjo dapat diberikan penghargaan yang luar biasa sebagai maestro. Dan kesenian jangan dianak-tenikan. Bapak Dirjen, kami masih merasakan bahwa di provinsi-provinsi adanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu masih di Dania saja. Jadi kalau anggaran pendidikan itu sampai 300 miliar, anggaran untuk kebudayaan tidak ada sampai 2 miliar. Ini kami rasakan di seluruh provinsi di kabupaten kota. Jadi mohon ini sebagai tinjauan pemikiran-pemikiran Bapak Dirjen, bagaimana kami akan membangun karakter bangsa, bagaimana kami akan membangun kesenian di seluruh wilayah dari beberapa cabang seni untuk anak siswa kami. Bagaimana kami akan mendidik karakter sebaik-baiknya kalau anggarannya sangat timpang sekali antara fisik dan kadang-kadang ada kata-kata dari anggota dewan bahwa pembiayaan kesenian itu cuma buang-buang aja, padahal mereka salah. Anggaran untuk kebudayaan sebetulnya adalah membangun investasi fundamental. Dia tidak berlaku 1-2 tahun, tapi 20 tahun ke depan ketika mereka jadi pemimpin, mereka akan merasakan tentang kaitannya dengan pendidikan karakter di kebudayaan. Iya, bisa dipersingkat? Yang selanjutnya dengan Mas Jaduk. Mas Jaduk memang sudah membuat seperti contoh Ngayo Jazz. Kami juga di daerah sudah membuat Lampung Jazz Festival. Memang persoalannya adalah kembali pada soal pendanaan. Kemudian Mas Jaduk, kami mohon kiranya mewakili Mas Jaduk dari keluarga atau Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo, kami terima kasih sekali bahwa tahun ini kami diundang sebagai pertemuan reuni. Kemudian apa tindak lanjut ke depannya terhadap jaringan teman-teman kami yang ada di seluruh Indonesia ini? Apa follow up-nya? Apa output-nya dari pertemuan dari 18 hingga 20 ini? Apakah ada langkah-langkah yang baik untuk keberlanjutan daripada Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo? Kami sudah memikirkan kami berangkat dari Jogja setelah kami selesai di Padepokan ini, bagaimana memikirkan keberlanjutannya daripada pendidikan kebudayaan melalui Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo. Nah, baru ini kami dapat kesempatan untuk reuni bersama. Dan saya dengan teman dari Skayu, Mas Nasir, kami dulu sudah pernah membicarakan ketika Mas Nasir jadi Kepala Dinas Kebudayaan di Muba, ini Mas Nasir.
kami akan dulu merencanakan membuat festival cantrik. Jadi karya-karya cantrik-mentrik tampil di MUBA, karena Mas Nasir sudah membangun gedung kesenian di MUBA. Ketika kami sudah menyusun 2 tahun, Mas Nasir pensiun, nggak punya gigi lagi. Nah, saya juga masih punya api semangat untuk teman-teman santri, ayo berkarya, kumpul di mana. Nah, apakah Padepokan Seni Bagong Kusdiarjo ini memberikan kesempatan peluang untuk setiap tahunnya mengadakan seminar atau sambil tampil atau apa karya-karya mentrik cantrik-mentrik dari angkatan 1 hingga angkatan 70 ya. Belum regulasi-regulasi lain. Yang kedua Mas Jaduk, bahwa kalau dihitung secara matematika, bahwa sejak tahun 1978 hingga 2002 jumlah angkatan itu sampai 70 ya, 70. Kalau dipukul rata-rata 20 berarti ada 1.400 cantrik-mentrik. Tapi hari ini yang datang hanya tidak kurang dari 30, hanya 2%. Apa yang terjadi? Maksud saya, apakah ada jaringan yang dibuat oleh Padepokan? Stakeholder, kami sebagai stakeholder dibangun jaringan, dibangun komunikasi, sehingga apa yang dikatakan oleh Mas Jaduk tentang jaringan-jaringan kebudayaan bisa tercapai. Kami masih cinta dengan Padepokan Seni Bagong Kusdiarjo. Kami terima kasih telah dibina, diberikan ilmu oleh Pak Bagong Kusdiarjo, sehingga kami seperti ini, seperti teman dari Malaysia, teman dari Inggris, teman dari Filipina, baik ASEAN maupun di seluruh Indonesia. Saya rasa itu Mas Jaduk, semoga semangat spirit Padepokan ini akan terus berlanjut. Walaupun saya lihat di sini tidak ada lagi tempat penginapan di Padepokan. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Teman-teman, saya sudah diingatkan dari panitia bahwa akan kita selesaikan Pak Wilmar pertanyaan ini karena diminta untuk coffee break. Nanti jawabannya setelah coffee break. Gitu. Atau bagaimana? Coffee break dulu, pertanyaannya lanjut? Lanjut dulu, ya. Lanjut aja, tidak apa-apa ya Pak ya? Ya, yang ke selanjutnya, Mas, langsung diperkenalkan yang di depan ini. Ya, atau kita tawarkan, wah tapi enggak nyaman nanti kalau ngambil dibawa ke sini ya. Kita selesaikan pertanyaannya dulu, sambil nanti Mas Jaduk supaya merenung bisa menjawab. Silakan. Halo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anharul Huda, utusan dari Kabupaten Pasuruan, dari Sanggar Tari Kenari. Pertanyaan kami ada kaitannya dengan teman dari Lampung tadi Pak, cuma saya lebih ke lingkup yang lebih kecil karena saya sebagai pendidik, masalah yang disampaikan oleh Bapak Dirjen tadi bahwa terjadi tumpang tindih masalah kelola tadi, pengelolaan dari manajemen yang ada di dinas. Kebetulan di daerah kami, mudah-mudahan di daerah lainnya tidak seperti kami, tapi katanya dari Mas dari Lampung tadi rata-rata di semua provinsi seperti itu. Yang saya habis pikir ya, masalah di daerah kami ini Pak Dirjen tentang tumpang tindihnya program dan agenda dari Dinas Pariwisata dengan Dinas Pendidikan itu sangat mengganggu sekali untuk program-program kami yang ada di sekolah. Mungkin dari teman kami di kota juga seperti ini, tadi saya konfirmasi sama saja Pak. Gitu. Begini Bapak Dirjen, bagaimanakah sebenarnya pembagian tata kelola
tentang seni ini, tadi dikatakan Mas Jaduk, seni itu bermacam-macam, tidak hanya seni tari aja, mungkin seni-seni lainnya. Di daerah kami, saking banyaknya kegiatan, sangat mengganggu sekali bagi pendidikan untuk di tingkat SD, SMP, Pak. Seperti di daerah saya, Kabupaten Pasuruan, kalau ada kegiatan, masing-masing dinas ini punya kepentingan masing-masing. Sehingga kadang-kadang kami di sekolah itu mengeluarkan kegiatan itu double-double. Setelah pendidikan mengadakan lomba festival ini, ada beberapa minggu kemudian Dinas Pariwisata mengadakan sendiri, jadi banyak sekali tumpang tindihnya kegiatan semacam ini. Ini kalau saya kebetulan harus koordinasi dengan Dinas Pendidikan, selalu dipimpong, Pak. Kalau masalah ini sampean ke Dinas Pariwisata saja, karena Dinas Pariwisata yang punya dana. Kalau Dinas Pendidikan tidak punya dana. Kalau saya sebaliknya ke Dinas Pariwisata, pasti dikatakan ini urusannya sekolah itu di Dinas Pendidikan. Jadi kami bingung sekali. Untuk itu kami mohon arahan dari Bapak Dirjen, sebenarnya apakah di seluruh Indonesia ini sama tentang tata kelola kegiatan-kegiatan semacam itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Pasuruan, terima kasih. Mas Heru Handonowari, silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan, tetapi yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Mas Hari J dari Lampung. Persis saya itu punya kerinduan yang sama. Bagaimana Padepokan Seni ini memberikan kontribusi yang nyata kepada kelompok-kelompok kesenian yang dilakukan oleh mantan cantrik-mentrik. Nah, Mas Hari J melihat kalau olahraga ada hadiah emas, kemudian kontribusinya begitu besar, kok kebudayaan dan kesenian ini tidak ada. Juara satu saja hanya 5 juta ya Mas Hari J. Tapi itu sudahlah. Saya hanya yang kedua merespon apa yang disampaikan Mas Jaduk. Sedikit saya mutah ya Mas Jaduk ya. Saya mantan pembina cantrik, juga mantan staf Dinas Kebudayaan DIY. Kalau tadi Mas Jaduk pernah marah-marah belum lama dengan di UGD-nya Dinas Kebudayaan, wajar itu. Karena di Dinas Kebudayaan DIY itu saling tumpang tindih dan tidak pernah ada satu kebijakan yang mampu mengakomodasi seluruh seniman di Jogja. Apalagi sekarang ada dana keistimewaan, seniman-seniman yang tanpa job, seniman-seniman yang kurang job itu berebut dengan dana keistimewaan, proposal terus itu. Karena ya gimana seniman tanpa job itu ya mesti golek-golek ya. Bahkan mereka, saya kadang-kadang belusuan dengan kelompok-kelompok mereka itu. Kadang-kadang mereka menyebut Padepokan ini eksklusif. Kalau saya menjawab ya matamu, saya bilang gitu. Kalau saya mampu menjawab matamu. Tapi begini loh, persoalannya seniman-seniman yang tanpa job itu bukan karena tidak ada job. Membuat jaringan kepada seluruh komponen sesama seniman itu juga sama-sama saling curiga gitu loh. Saling curiga. Karena apa? Karena dana yang dikucurkan itu, dana keistimewaan itu besar loh. Besar, sekarang sampai 1 T untuk dana keistimewaan itu. Seniman itu butuh makan juga.
Bahkan di sebuah pedusunan di Gunung Kidul itu hanya untuk membuat pagar kampung saja minta dana keistimewaan. Hubungannya dengan kebudayaan apa itu? Bahkan seperti itu. Nah, persoalannya sekarang ini jaringan-jaringan yang dibuat oleh seniman-seniman di Jogja itu mudah-mudahan tidak ada di daerah lain. Biarkan Jogja saja yang bentrok, yang cakar-cakaran sendiri. Kalau kepada Padepokan enggak berani begitu, ya ngomongnya di belakang aja. Itu saja Mas Jaduk, saya kepengen sedikit muntah itu saja apa yang disampaikan. Bukan berarti saya selepas Purna kemudian mengharu biru kepada bukan. Ketika saya masih aktif di Dinas Kebudayaan pun saya tidak punya suara karena tertindas oleh kebijakan. Ya daripada saya dipecat, lebih terhormat saya diam. Iya Mas Dono. Ngaten. Satu lagi, bahkan ada seniman yang menyebut dirinya budayawan pun jijiki. Minta selalu dilayani dan diberi tarif yang besar. Ini jijiki sekali ini. Manusia satu ini menyebut dirinya budayawan. Saya mau dapat honor berapa gitu. Ini mudah-mudahan jangan ada di mantan cantrik yang ada di daerah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masih ada satu lagi deh tadi ya. Iya Mas. Satu. Oh ya. Oh ya, sekalian aja sekalian dia, nanti biar aja. Sekalian satu lagi. Ya, terima kasih. Ya, yang kelima saya. Nama saya Jumeno. Cantrik angkatan pertama tahun 78. Ketika Pak Bagong, Bu Bagong masih santoso secara fisik. Mas Jaduk, Mbak Ida almarhum itu masih remaja-remaja. Temu cantrik-mentrik sekarang ini satu pun angkatan saya tidak ada yang datang. Jadi seorang diri saya. Yang lain sudah berkarya sama Pak Bagong di sana. Puji Tuhan saya masih meninggi temu akbar cantrik-mentrik di Padepokan ini. Bapak Ibu ketahui bahwa panggung Diponegoro dan sebelah timurnya itu dulu semua bangunan itu dari bambu dan pohon dan daun tebu. Kebetulan sini ada pabrik tebu, pabrik gula, jadi atapnya itu dari daun tebu. Puji Tuhan, alhamdulillah. Saya datang kemarin itu semua bangunan sudah menjadi bangunan yang sempurna seperti ini. Inilah berkat dari bimbingan seorang Bagong Kusudiharjo yang mendidik untuk seniman itu mandiri, tidak tergantung siapa-siapa. Kesenian, grup kesenian yang mengandalkan uluran tangan dari pemerintah, ya kembang kempis gak bisa hidup. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Dirjen kaitannya dengan pendidikan dan kebudayaan. Pengaruh dunia global dan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat maju ini ternyata membawa dampak yang positif ya banyak, tetapi yang negatif lebih banyak, yaitu tentang perilaku budaya dari lingkungan masyarakat menengah sampai ke bawah. Itu sangat dirasakan.
di lingkungan masyarakat Yogyakarta itu yang dulu dikenal sebagai warga masyarakat yang santun, tetapi sekarang ini sopan santun itu sudah sangat diabaikan oleh warga masyarakatnya sendiri, dari orang tua sampai anak-anak. Kalau ada balita, sekarang ini ada balita yang melihat rambut eyangnya sudah putih, "Mbah, jasmu kok bak putih-putih ya?" Apa toh? Dasmu, kepala. Kalau orang Jawa menyebut ndas itu sudah kasar, tetapi balita menyebut eyangnya dasmu kok enak saja, eyangnya malah tertawa karena saking sayang mana pada cucunya. Jadi sopan santun, tata krama itu sudah. Tetapi bukan salah anak balita itu yang tidak tahu sopan santun, tetapi orang ibu muda Jawa itu sudah tidak melakukan tradisi sebagai pendidik bahasa terhadap balitanya. Bahasa ibu sudah tidak diberikan lagi kepada ibu yang melahirkan anak. Senangnya cuma memproses dan melahirkan. Setelah mendidik diserahkan kepada pembantu. Nah ini ya, ini kesalahannya. Ini dampaknya tata krama di dalam masyarakat sudah hilang karena pengaruh kemajuan teknologi dan informasi. Sekarang mengenai bahasa dan busana. Sekarang itu orang Jawa sudah tidak mengenal busana Jawa. Diwudani dening donya global ora krasa lan ora duwe isin wong Jawa sekarang ini. Artinya diwudani tidak malu karena apa? Karena orang Jawa tidak punya koleksi busana Jawa. Kalau ada tradisi mantenan ndandake, masuk salon wajahnya di make up, rambutnya ditoto, busananya dipinjami, bayar. Tetapi koleksi busana Jawa tidak punya. Padahal busana itu kan suatu kebanggaan bagi yang memakainya. Lah nek wong Jawa sudah tidak bangga dengan busana Jawa, ya udah kehilangan jati dirinya. Pengaruhnya sangat besar sekali. Sekarang saudara-saudara kita yang seniman seniwati tradisi Jawa. Kalau dulu itu pakai kebaya itu yang rapat ya, berukut itu. Tetapi sekarang ini karena terpengaruh oleh tampilan seniman seniwati pesindian yang tampil di televisi, pakai baju wanita yang namanya kebaya, itu geger belakang dan geger di depannya itu terbuka, itu santai saja, enak saja. Padahal ini geger di depan itu kan sesuatu yang harus ditutup, harus di aurat yang harus disimpan, tidak terbuka. Tetapi sekarang ini sudah menjadi tradisi. Mas Jumono, mohon diperingkas. Ya, terima kasih. Perkembangan yang negatif terhadap pengaruh teknologi ini, bagaimana menurut Bapak Dirjen untuk mensikapinya, coba itu. Lalu untuk Mas Haduk, membina seni tradisi itu ternyata sulit, Mas Dirjen. Karawitan, tembang Jawa, ketoprak, wayang wong ini saiki ya jauh entek, Mas. Ternyata yang abadi adalah seni kreativitas, seni tari kreasi baru yang ditanamkan oleh Pak Bagong ini sampai kapanpun menjadi diterima oleh masyarakat.
diterima oleh masyarakat banyak seniman. Maksud saya tari kreasi yang seperti kreasi baru almarhum Pak Wisnu Wardono ya hilang, tidak ada bekasnya. Tari kreasi baru Didik Ninjawa juga sudah tidak berkembang lagi. Tetapi seni tari kreasi baru PSBK berkembang se-Nusantara dan se-ASEAN. Inilah satu hal yang kelebihan yang tidak dipunyai oleh siapapun seniman tari dan tradisi. Pak Bagong Setiarso. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi pada akhirnya semua yang menyampaikan pendapat bagaikan pembicara semua. Jadi kami mau menghentikan juga agak takut gitu ya. Sehingga dengan demikian ini sudah mewakili apa yang disampaikan dan tanggapan saya kira diminta oleh panitia untuk kopi break terlebih dulu selama 10 menit. Nanti kembali di tempat ini dan akan diberikan tanggapan oleh Pak Wilmar dan Mas Jaduk. Ya, kopi break. Ya, kopi break 10 dulu. Ya. Selama 10 menit ya. Mau kopi break dulu atau kita langsung jawaban? Hah? Mau langsung atau kopi break? Tawarkan. Kopi break atau langsung? Langsung aja, karena tinggal 1 jam kita akan sholat Jumat. Ya. Pak Wilmar tidak keberatan langsung? Tidak keberatan? Oh ya. Tidak keberatan. Gimana langsung? Bentar, kita harus jawab dulu. Ya. Panitia? Kalau saya usul karena waktunya tinggal 1 jam, saya mengusulkan kalau kita langsung saja. Ya. Iya, karena setengah 2, apalagi setengah 12 tinggal berapa menit, rasanya belum puas. Langsung dan nanti diakhiri lebih awal. Ya, ya. gitu aja, ya, oke. Oke. Ya, langsung dan diakhiri lebih awal. Oke? Iya. Tambah satu lagi. Tambah satu lagi. Nanti ada kesempatan yang lain, satu lagi yang dari tadi sudah merah mukanya nanti marah. Betul Pak? Betul sudah. Oh. Saya tadi ada tunjuk jari itu nomor 2, tak tahu, oh baru 1, saya nomor 2. Terjadi nomor 5 Mas Jaduk ya. Terima kasih. Saya dari Kudus, nama saya Supriyadi, suami dari Mbak Endang, angkatan 81. Ini sebetulnya dia sudah menciptakan banyak sekali tari, cuma tadi malam yang diciptakan, yang ditampilkan hanya 1 tari kretek. Karena sing diuripi, yang nguripi ini Pak. Yang nguripi. Intinya kami berbicara di sini tidak panjang lebar, cukup 5 menit, kurang mungkin. Semua ini sama dengan saya, mesti ngudoroso. Pejabatnya ngene, anune ngene, ini ndak konsen, pejabatnya ya ndak bisa daerah Pak, maksud saya. Termasuk juga saya kemarin ngudoroso dengan Mas Jaduk selama 4 jam sebelum acara ini dimulai. Tapi lama-lama saya sampai rumah, ndak saya pikir Mas Jaduk, ndak saya pikir, karena seniman sudah agak kaya. Ndak saya pikir itu. Yang saya pikir sekarang Pak Dirjen, sedikit saya pikir Pak, beda dengan Dirjen era Bu Sri Setiawati dengan Pak Dirjen yang sekarang. Kalau di era dulu, ini kami sebagai penilik kebudayaan tahun 83, saya sudah penilik kebudayaan, terus ada sapu, itu akibatnya apa Pak? Saya selalu dapat kontribusi, ada tek, ada keker, ada enu. Sekarang kontribusinya belum Pak, Dirjen yang sekarang. Padahal menteri sekarang itu banyak sekali, ada yang menteri pendidikan dan kebudayaan, ada budaya, itu mesti saya lirik. Baru saya lirik Pak, belum saya lihat. Terus ada Ibu Puan Maharani, ada tetek-tetek kebudayaan. Wah ini budaya besok akan hebat, akan dibantu mungkin. Nah dengan adanya ini, tapi sampai saat ini belum ada kontribusinya untuk seniman-seniman seluruh Indonesia. Tinggal percaya apa tidak. Sebab apa? Di daerah kami itu yang namanya birokrasi Pak, itu namanya dinas disbudpar, itu cepet-cepetan. Saya jadi kabid, saya jadi ini, itu adik-adik kelas saya itu sudah jadi kepala dinas,
Dah saya tetap gandang. Sigra kang bala tumingal. Saya hanya itu tok. Dia sudah cepet-cepetan, sudah berapa kali itu naik. Tapi kontribusinya tidak ada, Bapak. Apa sebabnya? Dengan adanya pelaku dimanapun berada, kalau pelaku maupun tidak pelaku menangani kesenian tidak akan jalan sepenuhnya. Lain dengan pelaku, saya sebagai pelaku mau ditawari uang berapa? Mas Pri, ini tari gambyong 10 juta. Saya cukup, Pak, enggak usah 10 juta, 5 juta saya cukup, 2 juta saya, soalnya saya pelaku, Pak. Lain, sekarang tidak. Yang melaksanakan itu sekarang pinter aja tidak, apalagi tahu. Kadang-kadang kalau disuguhi ini pejabatnya so aneh-aneh, Pak, di daerah itu. Gambyong nek iso aja nganggo bledeh, harus pakai baju. Lu ngarani, Pak, orang nyumbang ngarani. Nah, itu yang payah itu seperti itu. Tari kretek itu nek iso 5 menit. Nah, itu ndak aweh, ndak ngasih itu kontribusi. Itu seperti itu. Oleh sebab itu dengan adanya ini, mohon dengan adanya kebijakan Bapak Dirjen, mudah-mudahan ada perubahan. Syukur nanti ada kolaborasi. Oh, ini Sanggar Puring Sari Kudus ini dulu alumni dari Pak Bagong. Ini kok belum punya gamelan. Nah, tak kirimane gamelan, jres. Misalnya, cuma berapa sih, Pak? Gamelan itu murah. Kalau pelek tok itu paling berapa? 200 juta. Dengan Innova itu larang. Innovanya, Pak. Innova itu dinaiki cuma orang 5, keluarganya tok. Ya tok. Kalau gamelan yang naiki itu 20. Sindennya 4, piro suaranya 3, pengrawitnya 15. Bayangkan, murah toh, Pak? Itu ndak akan rusak, ndak akan diservis. Tapi lain kalau Pajero, kalau yang namanya Innova, itu kan cepat sekali yang beli. Oleh sebab itu saya pesan, teruskan budaya membangun, Bapak, tapi jangan lupa bangun kebudayaan. Sekali lagi, tolong disampaikan untuk seniman-seniman, pelaku seni seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Priadi matur nuwun. Dan selanjutnya ini sudah ada pesan dari Mas Jaduk, jangan terlalu banyak, ini sudah lebih dari cukup, yang ditanyakan nanti mengingatnya susah. Oleh karena itu di samping mengejar waktu karena nanti Jumatan, ini seluruh pertanyaan akan dibanding dijawab oleh kedua beliau secara keseluruhan. Untuk itu waktu yang pertama kita serahkan kepada Pak Wilmar, yang kedua Mas Jaduk, sebab Mas Jaduk ada jaminan habis pertemuan bisa dilanjutkan. Kalau mau diskusi dengan Mas Jaduk bagi yang belum diskusi, tapi Pak Wilmar nanti pada pukul 11:30 harus meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu Pak Wilmar kami kasih kesempatan lebih dulu untuk memberikan uraian. Baik, terima kasih, dan terima kasih juga ini atas pertanyaan-pertanyaan dan pandangannya. Nah, pertama ini yang saya mau tanggapi ini, nanti pasti Mas Jaduk akan lebih dalam ini, tapi ada kaitan dengan apa yang tadi beliau bilang soal seni adiluhu gitu, ya, yang menakutkan. Ya. Jadi kalau bicara tentang tradisi ya, dan yang ada sekarang ini, mesti juga diingat bahwa yang sekarang disebut tradisi adalah inovasi masa lalu. Nah ini penting gitu. Jadi nggak berpegang pada tradisi sesuatu yang seperti nggak bisa diubah gitu. Itu keliru menurut hemat saya. Ya. Saya kasih contoh yang sangat konkret, baju batik ini. Nggak ada orang pakai baju batik 100 tahun lalu ya. 100 tahun lalu nggak ada orang pakai batik di atas. Semua itu di bawah. Kainnya batik. Atasnya pakai macam-macam. Skap, ya, kemeja biasa dan seterusnya. Tapi sekarang sudah jadi norma. Bahkan kalau ada acara resmi, pakaian batik resmi. Nah ini dulu mungkin dianggap sebagai sebuah ketidakwajaran atau bahkan kurang ajar, orang mestinya dipakai di bawah kok malah dipakai di atas. Belum kalau berbicara tentang motif parang itu, ya nggak boleh parangnya itu besarnya melebihi raja. Sekarang orang pakai batik, parangnya itu bisa separuh badan. Ya tenang-tenang aja, mau jalan di keraton apa segala macam. Dulu dianggap penghinaan itu. Tapi ya sekarang dianggap sesuatu yang wajar, diterima sebagai norma, orang fashion mengembangkan gitu. Jadi
tanggapan saya soal tradisi itu mesti kita ingat terus gitu, bahwa tradisi sebetulnya adalah juga inovasi dari masa lalu. Nah, dua hal yang mungkin bisa menjawab sebagian pertanyaan. Pertama ini mengenai kelembagaan tadi yang disebut ya, tumpang tindih dan seterusnya. Dan itu memang soal besarnya pada satu pangkal. Kalau misalnya berhadapan dengan itu, apa sih yang sebetulnya mau diurus? Ya. Kalau nama lembaganya bisa diubah-ubah, nama lembaganya itu bisa berganti terus. Orang kebudayaan dulunya adanya di Budpar, di pusat itu. Sekarang kembali ke Kemdikbud. Nggak tahu di masa depan kemana lagi. Ya. Tapi sebetulnya pertanyaan paling dasar yang harus dijawab urusan organisasi, yang mau diurus itu apa? Nah di sini saya mungkin sekaligus menanggapi beberapa komentar tadi, bahwa yang diurus dalam hemat saya ya, adalah cara kita menyelenggarakan tata kelola ini sehingga bisa membantu orang berkesenian atau berkebudayaan atau melakukan kegiatan budaya. Itu yang utama. Ya. Jadi saya misalnya pendekatannya nggak boleh saya ini ya, orang yang menduduki jabatan begini kemudian sekaligus mengeksekusi jadi art director, nggak boleh itu. Di masa lalu itu kuat sekali. Pejabat di bidang kebudayaan umumnya orang yang dianggap tahu juga soal kebudayaan. Ya. Yang namanya Direktorat Jenderal Kebudayaan beda dengan seksi kesenian di sekolah. Kalau seksi kesenian di sekolah bolehlah anak-anak itu ya, merancang apa segala macam. Di sekarang ini tidak mestinya. Ya. Sehingga ada pemisahan yang cukup jelas antara mengurus tata kelolanya dengan mengurus isinya. Nah ini terkait nanti dengan pendanaan. Pendanaan itu kan sebetulnya kalau lihat di bidang kebudayaan 3 kemungkinan. Satu model patronase. Patronase artinya apa? Artinya seniman kemudian berkumpul di sekitar mereka yang memiliki sumber daya yang cukup. Apakah itu pemerintah atau swasta. Ya. Itu yang terjadi sekarang. Ya. Pemerintah nanti kasih bantuan ke sini, kasih bantuan ke sana, ya. Bergantung pada kemampuan keuangan negara. Kadang bagus, kadang enggak. Sekarang lebih baik enggak daripada iyanya, ya kan? Dan itu jumlahnya sangat terbatas. Anggaran yang ada di Direktorat Jenderal Kebudayaan kalau dibagi rata dengan jumlah penduduk Indonesia, kita dapat angkanya itu Rp7.000 per tahun per kepala. Yang mau bikin apa itu? Ya. Nah, kalau mau kita lipat gandakan, tentu ada banyak masalah dengan keadaan finansial kita dan seterusnya, ceritanya panjang. Dengan kata lain yang saya mau bilang, kebudayaan tidak akan bisa hidup bersandar pada APBN. Sehingga model patronasi yang dilakukan oleh negara ini memiliki batas. Artinya apa? Harus strategis saya berpikir. Bagaimana dengan yang terbatas ini bisa optimal. Ya. Patronasi yang kedua swasta. Itu pinternya masing-masing lah. Bisa mencari dukungan dari mana-mana. Saya biasanya sering didatangi oleh teman-teman seniman, nggak minta apa-apa, cuma minta surat rekomendasi. Konon kalau ada surat rekomendasi dari pemerintah, carinya ke swasta lebih mudah. Konon, saya nggak tahu apa benar apa enggak. Ya kalau surat-surat kayak begitu tempat saya gratis. Kasih aja itu mau berapa lah surat rekomendasi itu bahwa kita mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman ini. Itu model patronase. Model yang kedua, ya, itu pendanaan publik. Artinya negara menyediakan sejumlah uang untuk digunakan oleh masyarakat agar bisa berkesenian. Nah sekarang ya, pola yang pertama dengan pola yang kedua di dalam sistem birokrasi kita masih campur. Ya. Jadi patron juga, tapi diminta menyediakan public funding juga, susah. Artinya apa? Misalnya proposal masuk ke kementerian, ya. Kalau dikirimnya ke Pak Menteri pasti jatuhnya ke saya. Saya ini yang melakukan penilaian, terus nggak nih proposalnya. Bayangkan, dari seluruh Indonesia ada satu orang punya kekuasaan begitu besar untuk menentukan apakah proposal ini diperiksa lagi atau enggak. Lah kalau saya misalnya lagi keburu mau makan gitu, proposalnya tinggal dulu lah, ya. Tertutup ketumpuk yang lain gitu. Akhirnya nggak terselenggara, padahal kegiatannya baik. Sehingga apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan ini nggak boleh sistemnya begini. Tidak boleh ada orang
di Direktorat Jenderal Kebudayaan punya kekuasaan terpusat untuk menentukan nasibnya proposal. Diganti. Caranya bagaimana? Sekarang daftar aja online sehingga tidak ada yang diistimewakan dari segi pendaftaran. Begitu masuk di daftar harus ada tim penilai. Jangan satu orang. Tim penilai siapa? 5 ya, terdiri atas pakar, pelaku dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga lebih adil penilaiannya. Oh ya, ini memang pantas dibiayai, ini tidak. Ya, ada tim, bukan satu orang. Setelah itu baru ada proses verifikasi dan seterusnya seperti proposal biasa. Ini public funding akan jalan ya. Pendanaan dari publik menggunakan anggaran bisa berjalan lebih adil. Sistem patron menurut saya sudah ketinggalan zaman sekarang. Karena kita nggak akan pernah punya duit cukup dan jangan terlalu percaya pada selera keseniannya atau selera kebudayaannya para pejabat. Ini beda dengan 200 tahun yang lalu. Ya. Kalau di masa lalu, misalnya keraton itu menjadi patron dari banyak seniman. Apakah itu pujangga, apakah itu penari dan seterusnya, itu masuk di dalam jajaran itu. Ya. Kenapa? Karena semua orang yang ada di dalam keraton itu ya belajar kesenian, belajar kebudayaan dan seterusnya. Sekarang tidak. Ya. Banyak teman-teman di dinas itu gak ada urusannya pendidikannya dengan kebudayaan. Salah satu kepala dinas, saya nggak mau sebut tempatnya, sekarang beliau baru pensiun, itu dokter hewan. Ya. Pertama kali ketemu saya audiensi yang ditanya apa sama dia? Pak, tolong dijelaskan tugas saya itu apa? Nah, kan repot. Dokter hewan tanya sama saya apa yang menjadi tugas dia, bukan tugas saya. Ya kan repot kalau begini, isinya birokrasi. Dengan kata lain yang saya mau bilang, patronase yang dulu yang bisa membiayai kesenian apa segala macam, kalau dipegang sama struktur seperti ini, gak akan jalan. Sehingga saya public funding dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 sebetulnya ada amanat untuk membentuk dana perwalian kebudayaan. Kalau ini ada, maka lepas beban urusan periksa proposal itu di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Karena bukan itu tugasnya menurut hemat saya. Itu harusnya ada di dana perwalian ini. Disinilah semua diperdebatkan, diskusi harusnya kebudayaan nantinya mau bagaimana, ekspresi ini lebih penting daripada yang segala macam. Kalau dipercayakan kepada birokrasinya nggak akan jalan kemana. Maka perlu ada pendanaan publik. Yang ketiga, cara atau metode yang ketiga yang menurut saya mungkin yang paling ideal, yang tadi sudah disebut Mas Jaduk ketika bicara tentang ngajok jazz. Ya, kegiatan kita memicu tumbuhnya kegiatan ekonomi di tingkat masyarakat. Ideal sekali kalau buat saya. Itu yang sekarang masih berlangsung festival tenun di Sumatera Utara. Itu mengumpulkan partonun, itu ibu-ibu penenun itu. Ya. Mereka ini yang berfestival, berdiskusilah bagaimana caranya dan banyak sekali isu yang kemudian muncul. Gak ada lagi bahan mentah, benang semuanya impor dari Cina, Indonesia gak bikin lagi benang. Pemintalan, dulu ada pusat-pusat pemintalan, sekarang gak ada. Tanaman pewarnanya juga udah gak ada karena kelapa sawit dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak sekali isu yang kemudian muncul dari situ, dan kalau sekarang kita mau bilang bagaimana caranya menghidupkan ekosistem, ya itu mesti diurus. Sehingga kebudayaan tidak lagi hanya urusan Direktorat Jenderal Kebudayaan, ya Kementerian Pertaniannya masuk, UKM masuk, perindustrian masuk dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tapi ini ideal sekali ya. Memang kalau arah yang saya bayangkan, saya impikan tuh nantinya ke sana. Sehingga selesailah itu urusan patronase ketika masyarakatnya bisa bangkit dan mulai membiayai kebudayaannya sendiri. Dan saya kira teman-teman seperti di Jatiwangi apa segala macam sudah melakukan itu. Festivalnya nggak kecil, itu 10.000 orang datang. Ya, namanya bakar berjamaah. Kalau orang bikin genteng ya, Jatiwangi itu di daerah itu banyak bikin genteng. Itu industri gentengnya yang sekarang menghidupi kegiatan kebudayaan. Di banyak tempat sekarang mulai berjalan seperti ini. Nah ini yang kalau ditanya prioritasnya, saya kok support yang begini-begini, sehingga dia bisa tumbuh menjadi contoh dan orang lain bisa belajar ke sana. Baik, soal pendanaan saya kira itu tentu kalau ada yang khusus-khusus soal gamelan apa segala macam, semoga nanti
tinggal dikasih tahu ya, Baluk. Ya. Itu ya kasih tahu aja nanti Japri Mas, ya, jalur pribadi lewat nanti diskusinya. Penutup, saya ingin berterima kasih sekali lagi dan kalau boleh sumbang pendapat, ya tadi pertanyaannya walaupun jelas bukan ke saya ya, tapi Mas Jaduk, ini follow up-nya gimana sih gitu. Ada beberapa program di Direktorat Jenderal Kebudayaan yang saya kira mungkin sangat relevan bagi jaringan ini. Ya. Sekarang skalanya masih terbatas, tapi tahun depan kita rencanakan diekspansi lebih luas. Pertama itu seniman masuk sekolah. Ya. Jumlahnya cukup besar, 1.320 di seluruh Indonesia. Dan kita memang memilih bekerja sama dengan teman-teman seniman yang punya pengalaman pendidikan juga. Karena yang disasar apa? Khusus untuk sekolah-sekolah yang tidak punya guru kesenian. Jumlah guru kesenian dengan jumlah sekolah di Indonesia tidak sebanding, jauh lebih sedikit. Itu juga masih ditambah masalah banyak guru kesenian nggak mau kalau disuruh pergi jauh-jauh. Maunya ngumpul di kota. Jogja ini surplus. Ya, lebih banyak guru keseniannya daripada banyak daerah lain gitu. Nah, agar ini lebih merata, agar terdistribusi juga energi kreatif, imajinasi yang bagus-bagus ini dari para seniman, ada program seniman masuk sekolah. Sedia nanti saya mau diskusi gimana penempatan dan seterusnya, saya sangat-sangat terbuka untuk itu. Dan yang kedua tentu belajar bersama maestro, Mas Jaduk tahun ini ya Mas ya, ada dalam program itu juga, jadi ada anak-anak sekolah gitu nyantri di tempatnya para maestro itu. Nah saya juga membayangkan ke depan kalau bisa ini tidak hanya program nasional ya, tapi program yang bisa diadopsi oleh teman-teman di provinsi dan kabupaten kota gitu ya, sehingga di masing-masing tempat juga ada tujuannya. Nah harapannya dengan begini mungkin ya jaringan alumni Cantrik Padepokan ini bisa berkolaborasi lah di beberapa wilayah yang memang kebetulan ya ada tenaganya dan juga ada kegiatan-kegiatan mau dijalankan. Ya Pak Wimar, dua pertanyaan yang belum disinggung soal komentar hadiah untuk olahraga kok lebih besar dari itu, lalu kemudian Kongres Kebudayaan Nasional apakah unsur cantrik mentrik bisa disertakan? Itu Pak. Hadiah untuk seni kok lebih kecil dari hadiah para kedua? Yang Kongres Kebudayaan. Apakah bisa? Yang pertama soal hadiah. Masalahnya yang paling mendasar ya, bukan soal jumlah uang apa segala macam, tapi keterlihatan kalau saya. Ya. Kenapa? Gitu. Olahraga bagaimanapun terlihat sponsornya gede, pagelarannya besar dan segala macam. Kita nggak punya perhelatan semacam itu untuk kebudayaan. Ya. Kita nggak punya. Kita mesti jujur bahwa kita nggak punya misalnya sejenis Asian Games untuk kebudayaan. Apakah itu ide yang baik atau enggak? Berharap pandangan Bapak Ibu. Tapi tanpa itu saya nggak bisa membayangkan penghargaan itu akan timbul dengan seperti medali emas dan segala macam. Itu tanggapan yang pertama. Terkait dengan itu, saya juga bertanya-tanya, apakah begitu cara yang paling tepat untuk menghargai kesenian? Ya, mungkin tidak, mungkin tidak. Ya, saya kok membayangkan bukan soal jumlah uangnya, yang satu cuma dapat 5 juta, yang lain dapat miliar gitu ya. Tetapi apakah mungkin ya, penghargaan itu sifatnya jauh lebih sistematis yang memastikan bahwa maestro-maestro itu akan tumbuh terus dari generasi ke generasi. Ya, itu soal penghargaan. Tapi informasi sedikit, kita punya di Direktorat di Kementerian itu ada mekanisme anugerah kebudayaan. Termasuk para maestro yang seandainya ditetapkan menjadi maestro itu santunan seumur hidup ya setelah diberikan gitu. Jumlahnya memang tidak besar tapi paling tidak merupakan bentuk lah penghargaan itu. Terakhir soal Kongres Kebudayaan apakah boleh hadir enggak? Ya sangat-sangat boleh. Ya, kami sangat-sangat berharap keterlibatan dari semua alumni yang hadir pada kesempatan ini. Undangan detail itu nanti menyusul, kalau tanggal memang sudah ditetapkan dikunci, itu pasti akan diumumkan pada publik. Makasih Pak Wilmar, dan langsung saja Mas Jaduk. Oke, terima kasih Mas Pur. Saya sangat setuju
dari Pak Hilmar tadi ketika penghargaan kepada seorang seniman tidak selesai hanya dari angka, dihitung dengan angka, tetapi bagaimana sebuah proses maestro diberi juga. Kayaknya pemerintah sudah memikirkan hal itu Mas, tapi beda sekali dengan olahraga. Kayaknya kalau olahraga selesai dikasih ubal, nggak tahu mau dibangkan atau nggak tahu. Tetapi dibut dengan, saya kira ketika dari pemerintah lewat pendidikan dan kebudayaan tidak hanya dari Pak Dirjen atau Pak Menteri, tapi itu ada dikurasi, ada para yang menentukan. Saya akan menjawab dari Kak Mas yang memang saya tadi ada agak sedikit lupa. Ketika anak-anak juga, anak generasi baru ini punya ruang kreativitas, juga yang lama, orang yang memilih dengan tradisi yang lama tetap ada, dan kita hormati juga pilihan itu. Tetapi juga tidak bisa memaksa anak muda untuk menyenangi itu penting. Jadi yang memilih dengan yang lama tetap kita ada, kita hormati, dan mereka ada juga pembelajaran gamelan, pembelajaran mungkin wayang kulit, atau mungkin dunia sastra atau apa, tetap ada. Tetapi anak-anak muda tidak bisa dipaksakan memilih. Pemerintah Indonesia juga sudah mulai berusaha itu. Nah, tetapi tetap pilihan itu kan tergantung dari generasinya ya. Nah, generasi yang baru ini kepingin, oke, saya mempelajari itu tapi tidak sampai dalam, hanya mengerti tekniknya aja, habis itu diinterpretasi. Nah, itu juga diperbolehkan juga, tetapi persoalannya jangan yang terjadi adalah orang-orang tua langsung mencurigai anak muda yang tidak concern pada tradisi itu. Itu yang menurut saya menjadi persoalan. Kemudian tadi Kak Mas Yah juga ngomong cerita bagaimana kelompok-kelompok kesenian di Malaysia yang kadang-kadang mau untuk presentasi di luar yang dipilih hanya yang tertentu. Di Indonesia juga dulu begitu Kak Mas Yah. Zaman Orde Baru itu kalau kelompok kesenian mau berangkat ke luar negeri yang dipilih yang itu aja. Sama, tetapi setelah reformasi ini sudah mulai berubah. Salah satu contoh ketika di Indonesia berapa tahun yang lalu ada ke Frankfurt Book Fair dan kemarin ada Eroparia. Sekarang sudah mencoba tidak didominasi oleh kelompok tertentu, tetapi ada kuratornya yang dikurasi, dipilih. Jadi tidak tunggal, tidak hanya one track, tapi bisa two track karena banyak para kuratornya. Tetapi itu Indonesia dalam hal ini pemerintah government di Jakarta. Tetapi di daerah masih terjadi. Seperti Kak Mas Yah cerita, mungkin di daerah itu kalau ada festival berangkat ke Jakarta atau di Taman Mini gitu, yang dipilih ya mungkin orang-orang dekatnya atau mungkin anak bupatinya nggak bisa nari, suruh nari. Pokoknya jalan ke metro ke Jakarta mungkin harinya ya mungkin 5 menit, yang belanjanya berapa jam. Uangnya juga diambil. Itu banyak, masih banyak di Indonesia. Tetapi itu ada usaha nanti dalam perjalanan ini kayaknya sudah mulai, masyarakat sudah mulai kritis. Sudah punya kritis. Tidak hanya di Jogja pun masih banyak. Tadi kemarin aku ngobrol sama Mas Dono itu di Dinas Kebudayaan itu ada penari-penari KW1, KW2. Orangnya dikirim ya itu aja. Pasti sama. Bahkan yang paling ngeri di Jogja itu kalau ada festival yang diberangkatkan ya tari aja. Padahal di Jogja kan enggak tari saja, ada teater, ada musik, tapi yang berangkat tari terus. Ini aja keraton berangkat lagi. Keraton apa enggak ada tempat yang lain? Itu juga kami sudah teriak-teriak. Persoalannya didengar atau tidak. Nah itu sama Kak, itu problem kami juga. Saya kira tidak hanya problem Kak Mas Yah, problem saya, semua juga merasakan kayak gitu. Tapi itu saya kira itu menjadi satu kegelisahan bersama, juga memberikan apresiasi kepada siapa orang yang berperan di situ ya, supaya ada satu kebijakan yang lebih tidak dimonopoli. Gitu. Oke. Kemudian jaringan Mas Hari. Terus terang ketika kami merapatkan untuk membuat hajatan ini dengan Yayasan Bagongku Sutiharjo,
dan mengambil data dari perpustakaan, dari tempatnya dulu Mbak Yani yang ngurusin semua cantrik menteri itu semua. Kami data semua. Kami sebarkan informasi oleh dari Yayasan Bagong Sudiarjo, tetapi problemnya alamatnya sudah ada yang pindah. Pertanyaan berikutnya, ini masih hidup atau sudah mati? Jadi banyak hal sampai akhirnya kita menggunakan media sosial, saya, Mas Butet, teman-teman yang punya follower banyak, kita informasikan, dong ada ini. Tetapi responnya, bahkan terus terang saya kemarin baru ngobrol sama Sri, ketemu temannya Iwan namanya Damang. Itu ketemu di Pawiro Taman, jalan itu, di jalan, Damang, dia tahu nggak loh, aku udah mau jalan, udah hilang, masuk gang hilang. Jadi banyak hal yang sebetulnya dalam persiapan ini, kami itu udah mati-matian berharap yang data kan banyak nih. Tetapi kenapa yang datang kali ini juga saya baru nanti setelah acara selesai ini pasti kami evaluasi di mana. Tetapi kami tahu bahwa persoalan ini ternyata tidak semua orang juga punya HP atau baca WA atau Facebook atau Twitter. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, itu pertama. Tapi saya meyakini mereka dengar. Salah satu contoh aja Pak Pak Jumono sama Mbak yang tahu itu bukan dari Pak Jumono, tahunya dari ini ya. Ya, jadi banyak hal yang misterinya muncul di situ. Kedua, ketika akan membuat jaringan, bagaimana teman-teman bekas cantrik menteri ini, mantan cantrik menteri ini akan membuat apakah itu sebuah asosiasi atau apa? Saya jadi teringat pesan dari almarhum, juga itu selalu didengung-dengungkan oleh beliau, jadilah bagong-bagong besar, jangan jadi bagong-bagong kecil. Artinya di sini saya tidak berani mengambil, kita tidak berani mengambil, bukan saya, tapi kita tidak berani mengambil terus kita bikinkan semacam wadah. Tapi wadah itu justru bukan dari kami, tapi dari mantan-mantan cantrik ini yang punya inisiatif. Tentunya ketika kami ingin membuat jaringan dengan para mantan itu pasti akan lebih enak dibanding kalau yang membuat kami. Kalau yang membuat kami seakan-akan kan seperti teman-teman masih disusui terus. Biar muncul itu dari teman-teman dari mau bikin apa? Bikin semacam asosiasi atau wadah alumni, nanti akan bekerja sama dengan Yayasan Bagong Sudiarjo, kemudian bikin satu kegiatan apa yang bisa saling tukar informasi ini. Ini karena saya penting, menurut saya penting, zaman sudah bisa sangat berubah, tatanan sudah berubah. Dengan adanya hubungan, saya membuat istilah mungkin asosiasi ya, mantan cantrik menteri ini dengan Yayasan Bagong Sudiarjo nanti punya bikin satu networking. Informasi ini akan lebih menguntungkan dibanding kalau seandainya itu yang mendikan dari kami. Karena kami tidak tahu problem ada di lapangan, di teman-teman daerah. Jadi ketika kita bikin jaringan ini akan lebih memudahkan Mas Hari. Mungkin jadi saya pertama itu, kami tetap berharap selesai acara ini tidak hanya selesai pada hajatan hari tanggal 20. Berikutnya pasti ada lagi, karena itu tugas kita yang sebetulnya yang seperti almarhum selalu bicarakan, kesenian dalam ruang ekspresi tidak ada yang mati, jasad kita mati, tetapi ide-ide pikiran kita tetap dengan jalur kesenian dan jalur kebudayaan inilah kita tetap wilayah kerjaan kita di situ. Jadi isu-isu mutakhir ketika sekarang yang terjadi, ketika nanti ada asosiasi ini kerjasama dengan itu pasti akan lebih menarik lagi membaca satu gerakan kebudayaan di Indonesia atau mungkin tidak di Indonesia, sampai di ASEAN, bagaimana di Singapura, bagaimana di Sarawak, Malaysia, atau mungkin di Filipina. Itu akan menarik pasti tentunya. Berikutnya juga ketika saya sangat percaya dengan apa diomongkan oleh Pak Jumono tadi,
Membelajar tentang membina seni tradisi itu sulitnya memang Mas, sangat sulit. Tetapi mungkin jangan-jangan yang harus kita rubah bukan karena kita sulit mengajarkannya, tapi mungkin jangan-jangan metodologi kita yang harus kita rubah, caranya yang harus kita rubah. Saya memberi contoh yang paling ekstrim adalah ketika kami sebelum membuat Yayasan Bagong Kusdiarjo, kami membuat modul. Kami latih modul itu selama 4 hari di sini. Yang kita pilih pesertanya adalah guru SMP se-Kabupaten Bantul dan bukan guru kesenian, guru ilmu eksak. Ada guru matematik, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, fisika. Kami datangkan ke sini ke Kabupaten Bandung dan pertama kita kasih kertas, apa itu seni? Dia jawab, seni adalah keindahan. 4 hari workshop di sini, pulang terakhir kami kasih kertas, apa seni? Dia jawab, seni adalah energi. Selesai. Berarti modul ini bisa jalan. Karena apa? Memahami seni pada era mutakhir ini bukan hanya seni tari, seni musik, seni rupa, seni sastra. Seni itu sangat luas. Seni berkomunikasi, seni dari aspek dunia psikologi dengan massa, macam-macam. Guru matematik ketika belajar di sini, saya mau jadi penari. Terus kemudian saya tidak mengajarkan Anda menari, tapi saya ingin mencoba membongkar sensitivitas Anda sebagai guru dengan punya kreativitas, dengan seni Anda, bagaimana mengajarkan kepada murid-muridnya dengan rasa. Terjadilah proses itu. Guru matematik, guru bahasa Inggris akhirnya punya ruang punya kreativitas sendiri ketika Jadi seni tradisi bukan dipahami dalam konteks hanya ngomong tentang seni musik, seni tari apa. Tradisi lesan yang tadi katakan Pak Jumeno, berkomunikasi itu juga bagian dari tradisi. Itu memang mungkin jangan-jangan metodologinya yang salah. Kita harus punya cara yang lebih, kalau dalam bahasanya Pak Bondan Winano, maknyus, cespleng. Jadi memang itu harus karena zamannya beda Pak. Tadi mengasih contoh, ndasmu rambutnya putih tadi. Sekarang kalau kita balik logikanya, dan nggak sadar kalau yang tua-tua itu sudah menggunakan logika OTW. Apa OTW? Pak Jumeno sampai pun ditakan OTW Pak. Kan masuk juga, itu bahasa lesan yang tidak saya pungkiri. Ya itu memang itu sulit, saya percaya, tapi kita harus mencari ruang kreativitas, mencari kemungkinan menjadi satu model baru, memberikan kepada generasi yang terbaru ini. Tetapi saya percaya kalau teman-teman mendedikasikan semua pikiran dan kreativitasnya itu kepada generasi yang baru ini, menurut saya itu sangat mulia karena mereka akan menempati posisi penting di kemudian hari. Jadi saya berharap keluh kesah perjalanan teman-teman mantan cantrik-mantrik ini mungkin bisa lebih dimaksimalkan lagi, kita berikan hadiah ini, pikiran pekerjaan kita kepada generasi yang terbaru, generasi milenial ini. Dia akan meneruskan cita-cita kita. Perkaranya apakah jadi atau tidak nanti dulu. Oke? Karena sudah jadi semua, monggo. Mas Zaduk, Bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang kita bicarakan pada intinya adalah perihal kelangsungan atau kelanjutan dari pertemuan ini. Mohon nanti bicarakan dan dikembalikan kepada Bapak Ibu untuk diteruskan bagaimana baiknya. Yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh Pak Wilan Farid tadi, intinya adalah bahwa dari persoalan-persoalan pengelolaan kebudayaan, tata kelola kebudayaan yang bersifat patronase dominan diubah ke dalam situasi yang demokratis. Saat ini sudah sangat terlihat bahwa semua kegiatan itu melalui kompetisi terbuka dan ada kurasi, kemudian juga ada kontrol pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut, bahkan ada kalkulasi mengenai dampak sosial masyarakat. Ini sudah dimulai oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pak Wilmar ini. Harapannya ke depan adalah peristiwa-peristiwa kebudayaan yang bersifat bersifat independen, sehingga keswadayaan dan kemandirian itu menjadi roh dari peristiwa-peristiwa kebudayaan di tingkat masyarakat.
sehingga peristiwa kebudayaan itu menjadi tidak saja peristiwa kebudayaan yang bermanfaat bagi pelakunya, tapi juga bagi masyarakat luas. Saya kira begitu kesimpulan utama kita, dan tepuk tangan untuk Pak Dirjen, Pak Jaduk, dan kita semua.